Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat tema? Semoga selalu dalam keadaan terbaik, mulia dan bahagia ya. Bagaimana nih kelas cerpen pertamanya di tema ya. Semoga ada informasi atau manfaat yang bisa diambil. Nah, kali ini saya juga akan mencoba merangkum, mengumpulkan semua materi di hari pertama berikut dengan pertanyaan-pertanyaan agar teman-teman nanti masih bisa sebagai referensi ke depannya ya. Oke, kalau gitu kita akan lanjut ke materi-materinya disusul dengan pertanyaan teman-teman dan juga jawabannya. Oke, selamat belajar. Jadi akan saya bacakan pertanyaan dari materi pertama kelas cerpen di TMH. Ini dari materi yang pertama ada yang bertanya, ini namanya Kak Irma dari Bondowoso ya. Bagaimana cara menulis cerpen agar bisa menarik pembaca untuk terus membacanya, Kak? Nah, jawabannya pakailah kalimat-kalimat yang membuat penasaran. Ajak pembaca seakan ia mengalami atau merasakan, aduk emosinya, maka pembaca akan penasaran untuk melanjutkan. Jadi hindari kalimat curhat atau nulis seperti dalam buku diari ya. Kemudian pertanyaan kedua ada Kak Syah dari Bandung. Gimana cara buat cerpen yang menceritakan suatu kejadian tanpa harus menceritakan dari awal? Cerpen itu ada batas kata. Kayak tentang hubungan. Nggak mungkin dijelasin dari awal atau kayak udah pisah terus ketemu lagi. Gimana caranya biar nggak bertele-tele tapi pembaca puas? Jadi harus memadatkan kata ya. Misalnya
dalam kalimat, aku tak percaya ini semua terjadi. Dimas, laki-laki yang pernah hadir mewarnai masa putih abu-abu dulu, kini berdiri di depanku memakai setelan jas mahal. Sayang, ada wanita bule yang sudah memiliki seutuhnya. Jadi tak perlu menceritakan kejadian A sampai Z, cukup beri informasi sedikit pada narasi. Toh cerpen hanya fokus pada satu peristiwa. Oke, pertanyaan ketiga dari Kak Mia, Makassar. Jika kita ingin menceritakan kisah pribadi jadi cerpen, tapi seolah bukan kisah kita, bagaimana tipsnya supaya soft dan pembaca gak mudah nebak itu kisah nyata? Insyaallah. Jadi harus pakai sudut pandang orang ketiga ya. Masukkan diri kita pada tokoh dia. Dia itu nama, kita sebutkan nama ya, seperti itu. Kemudian tambah bumbu fiksi agar untuk mendramatisir sedikit. Hal ini sah-sah saja. Fiksi itu kan rekaan, kalau memuar baru berangkat dari kisah nyata ya. Oke, pertanyaan berikutnya. Kak Tazimah Kebumen, bolehkah dalam satu cerpen menggunakan dua alur? Maksudnya ini ya, dua alur, yaitu alur maju dan mundur, misalnya untuk menceritakan masa lalu. Mohon tips supaya pembaca mudah mengetahui kalau cerita itu sedang mundur atau kembali ke cerita sekarang. Terima kasih. Pakai sudut pandang orang ketiga. Masukkan diri kita pada tokoh dia atau nama ya. Kemudian tambah bumbu fiksi untuk mendramatisir sedikit. Nah, ini sah saja. Oh ya, tadi ini udah terjawab ya sebenarnya ini. Jadi ini untuk menjawab pertanyaannya dari Kak Tasima. Berarti ini juga hampir sama ya. Tadi untuk menceritakan alur maju ini tadi ya untuk Kak Tasima. Jadi bisa menggunakan alur maju atau alur mundur. Bentar nih, saya ke ini dulu. Ini ada jawaban yang belum. Belum terjawab semua tadi yang Kak Tasima ini ya. Coba saya ambilkan dari grup ya, biar mudah oleh teman-teman. Oke. Kak Tasima. Ya, jawabannya ada di sah saja menggunakan dua alur. Kuncinya adalah dengan penekanan latar perbedaan waktu. Misal, malam itu kau datang membawa buket mawar putih. Aku tahu demi membelikanku bunga, kau rela berjuang menjual es doger sepulang sekolah. Pengorbananmu begitu besar. Sayang, cepat sehat ya. Aku tersentak mendapatimu sudah berada di samping ranjang. Lamunan akan 5 tahun lalu serasa baru kemarin. Nah ini yang membedakan waktu ya. Yang malam itu udah menunjukkan bahwa itu masa lalu, apalagi ditambah dengan 5 tahun lalu. Nah ini sudah artinya menunjukkan bahwa kita sudah menggunakan alur mundur ya. Jadi bisa seperti itu di atas, atau bisa dipisah dengan tanda bintang ya. Kalau tanda bintang 1 itu sebagai pemisah peristiwa. Nah, sementara kalau ada bintang 3 jadi di jeda beberapa kalimat, katakanlah kadang di buku itu ada tanda bintang ya. Kalau 1 itu pemisah peristiwa atau menceritakan
alur yang barangkali itu dari maju kemudian mundur, yaitu sebagai pemisah. Dan biasanya ada juga bintang 3 ya, itu artinya bahwa cerita telah selesai. Oke, kita kembali lagi ke pertanyaan berikutnya. Kita akan lanjutkan tadi dari Kak Tasima ya. Selain itu juga sebagai pengertian bahwa alur maju itu alur sebuah cerpen yang tahapan dalam alur ceritanya dimulai dari permulaan, pengenalan masalah, klimaks, anti klimaks, dan penyelesaian masalah. Alur mundur merupakan alur sebuah cerpen yang dimulai dari penyelesaian, anti klimaks, klimaks, pengenalan masalah, dan permulaan. Alur campuran atau maju mundur adalah alur cerita di dalam cerpen yang dimulai dari klimaks, pengenalan masalah, permulaan, anti klimaks, dan permulaan. Jadi ini yang membedakan ya antara alur maju, alur mundur, atau menggunakan dua-duanya atau alur campuran. Oke, pertanyaan berikutnya itu dari Kak Dwi Bangkalan. Apa yang dimaksud dengan latar belakang pengarang dalam unsur ekstrinsik? Dan mengapa hal itu masuk dalam unsur cerpen? Apakah dalam setiap cerpen harus memasukkan seluruh unsur baik intrinsik atau maupun ekstrinsik? Jadi latar belakang pengarang ialah daftar riwayat hidupnya atau biografinya. Hal ini meliputi hobi, minat, mood, dan genre sastra yang disukai. Otomatis hal ini akan berpengaruh pada tulisannya. Pengalaman pribadi juga menentukan jenis tulisan. Misal, penyuka horor cenderung akan menulis genre horor atau petualangan daripada kisah melankolis, begitu sebaliknya. Jadi secara tak langsung latar belakang penulis ikut membangun kualitas cerpen, dan unsur intrinsik tentu saja harus ada sebab unsur ini sebagai fondasinya. Kemudian pertanyaan berikutnya yaitu dari Kak Devi Ciamis. Bagaimana cara mengakhiri sebuah cerpen agar intisari dan hikmah dari isinya bisa tersampaikan? Jadi hikmah atau intisari cerpen bisa dituliskan secara tersirat, tidak harus tersurat. Akhir cerpen dipengaruhi oleh plot yang digunakan. Jika plotnya terbuka, maka akhir cerpen terbuka. Akan mengundang pertanyaan pembaca di samping konflik dasar. Jika plot tertutup, maka ending bisa tidak mengandung penasaran. Intinya, ending harus unik dan surprise. Pertanyaan berikutnya dari Kak Fitri Bau-Bau. Saya sudah sering menulis cerpen, namun kadang putus di tengah jalan karena bingung kelanjutan ceritanya mau dibuat seperti apa lagi. Bagaimana solusi untuk meminimalisir hal-hal seperti ini agar tidak terjadi? Terima kasih. Agar tidak mentok, maka sebelum menulis perlu membuat kerangka karangan. Buatlah poin-poin yang akan ditulis, kejadian apa saja, mulai tahap pengenalan, konflik seperti apa, sampai pada penyelesaiannya bagaimana. Kerangka karangan atau outline akan membantu penulis agar fokus menulis. Nah, tadi perbedaan memuar ya, biografi dan faksi. Tadi di atas itu ada yang tanya itu kalau cerpen itu identik dengan fiksi, jadi hanya rekaan atau khayalan. Sedangkan non fiksi, cerita nyata dan memuar. Memuar itu kisah pengalaman hidup seseorang, sedangkan biografi itu kisah riwayat hidup seseorang yang ditulis oleh orang lain. Faksi, fakta fiksi, yaitu kisah fakta seseorang yang dikisahkan dengan ditambah
bumbu-bumbu fiksi ya, seperti novel-novel itu yang based on true story. Terus kemudian tentu agar lebih menarik dan mendramatisir akan dibumbui dengan bumbu-bumbu fiksinya ya, dengan khayalan tentunya. Jadi kemudian pertanyaan berikutnya dari Kak Triana Surabaya. Jika cerpen bersifat khayalan, sejauh mana kita boleh berimajinasi, Mbak? Jadi bebas saja, asal logis ya, mesti hanya cerita khayalan, logika tetap harus ada ya Kak. Sesuaikan latar dan waktu cerita terjadi. Seperti itu ya teman-teman. Semoga dengan materi yang diberikan, kemudian ditambah dengan penjelasan dari setiap pertanyaan-pertanyaan yang sudah teman-teman sampaikan, bisa menambah wawasan ya, untuk memudahkan kita dalam membuat cerpen. Oke, sampai ketemu di rangkuman materi-materi dan juga pertanyaan-pertanyaan berikutnya ya. Stay healthy, stay positif, selamat belajar, salam literasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.